وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والتقى أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله واسمعوا ما قاله في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Saudara kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama bersyukur kepada Allah lantaran berbagai nikmat diberikan kepada kita semua. Dan di antara nikmat itu adalah nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga kita berkesempatan menjalankan ibadah Jumat. Salawat beserta salam kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, kerabat, sahabat, dan insyaallah kelak kita tercatat sebagai hamba dan umatnya yang mendapatkan syafaat. Saudara kaum muslimin, sidang pimpinan Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah berada di penghujung tahun 1448 Hijriah. Tanpa terasa apa yang kita laksanakan seperti 10 Muharram baru saja kemarin, baru saja kita rasakan, belum begitu lama. Dan sekarang sudah kembali tahun 1448 Hijriah. Saudara perlu ketahui bahwa bila waktu berubah, hari, minggu, bulan, tahun berganti, ada yang harus menjadi peringatan bagi diri kita semua. Kalau tahun bertambah, yang jelas umur kita berkurang. Tahun bertambah, pahala belum tentu bertambah. Tapi kalau salah langkah, saudara-saudara, malah dosa yang bertambah. Oleh karenanya, dalam kesempatan 1448 Hijriah ini saya ingin menyampaikan judul khutbah tentang makna tahun dan supaya tahun bermakna. Pengaturan waktu, saudara-saudara sekalian, bukan urusan kita. Itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memiliki waktu pada hakikatnya. Padahal manusia di muka bumi ini diminta menjadi khalifah, menjadi pimpinan. Tapi manusia pun tidak bisa yang namanya mengatur waktu. Manusia hanya bisa menunggu waktu. Manusia hanya bisa menyesuaikan waktu. Manusia hanya bisa mengisi waktu. Manusia bisa menghabiskan waktu, bahkan menyia-nyiakan waktu. Oleh karenanya Allah berpesan kepada kita semua dalam firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Demi masa, kata Allah, apa gunanya Allah bersumpah kepada waktunya sendiri?
Gunanya adalah memperingati kita agar jangan terlena, agar jangan lupa di dalam kehidupan kita bahwa kehidupan ini berjalan terus. Dan kehidupan ini tidak akan pernah abadi bagi manusia, bagi kita semua. Sesungguhnya kata Allah, manusia itu rugi hidupnya. Lalu adakah orang yang tidak rugi dalam hidup ini? Illal ladzina amanu, kecuali orang yang memiliki iman kepada Allah. Wa amilus shalihat, kemudian berbuat kebaikan. Hampir banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an apabila ada kata-kata amanu pasti diikuti dengan kata-kata wa amilus shalihat. Kata iman harus dipasangkan dengan amal perbuatan yang baik. Karena iman tanpa perbuatan yang baik adalah iman omong kosong. Iman hanya sekedar percaya, tapi tidak pernah berbuat hal-hal yang baik. Kemudian bagaimana orang-orang yang termasuk yang tidak rugi? Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang yang selalu berwasiat tentang kesabaran, tentang kebenaran, dan berwasiat tentang kesabaran. Itu kalau tidak mau merugi. Saudara, hari ini menjadi anugerah bagi kita. Kemarin biarkanlah menjadi sejarah. Tapi kita berharap ya Allah, mudah-mudahan besok Allah masih menyediakan berkah bagi kita semua. Karena belum tentu esok kita dapat mencapainya. Bisa saja hari ini adalah hari yang terakhir buat kita. Itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Karena wa tilkal ayyamu nudawiluha, kata Allah. Hari itu Allah yang memutarnya, Allah yang mengaturnya. Waktu itu Allah yang mengaturnya, termasuk kehidupan dan kematian kita. Bagaimana supaya tahun-tahun kita bermakna? Tingkatkan keimanan, tingkatkan amal kebajikan, dan perhatikan pula orang-orang yang membutuhkan. Biasanya di bulan Muharram ini kita menyantuni anak yatim, berbuat hal-hal yang baik. Saudara pernah dengar kalau ada orang yang sholat tapi tidak dinilai sholat? Ada orang yang berbuat baik tapi tidak dinilai dengan baik? Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'ruf. Tahukah saudara-saudara orang-orang yang mendustakan agama, beragama tapi dianggap dusta? Siapa mereka? Orang-orang yang menghardik anak yatim, tidak peduli kepada anak yatim. Anak-anak yatim yang berada di lingkungan kita, di kecamatan kita, di kota kita, bahkan di negara kita, menjadi harapan bangsa ke depan. Saudara-saudara yang sudah berusia di atas 65 tahun belum tentu menjadi harapan bangsa lagi. Tapi mereka yang sekarang berada di usia sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sampai SMA, mereka menjadi harapan bangsa ke depan. Negara ini akan runtuh, akan lemah apabila tidak memiliki generasi-generasi yang bagus. Wala yahudu ala tu'amil miskin. Kemudian orang-orang yang mendustakan agama pun termasuk orang-orang yang tidak peduli kepada orang-orang miskin. Wa wailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Dan neraka welah bagi orang-orang yang sholat tetapi sholatnya lalai.
lalai dalam bacaannya, lalai dalam gerakannya, lalai dalam waktunya, dan lalai pula dalam pengamalan ajaran sholat. Bukankah sholat itu bertujuan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar, tidak hanya sekedar ritual. Oleh karenanya saudara-saudara sekalian, orang yang ingin mendapatkan keberkahan di bulan Muharram harus lebih meningkatkan keimanan kepada Allah, meningkatkan kebaikan. Karena pada hakikatnya kesolehan manusia itu terbagi dua. Yang pertama soleh secara spiritual, tetapi juga soleh secara sosial. Hablum minallah wa hablum minan nas. Soleh dia di dalam spiritualnya, bagus pelaksanaan ibadahnya, tetapi juga dia harus soleh secara sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, atau yang kita kenal dengan hablum minan nas. Yang terakhir, supaya tahun-tahun kita bermakna, perbaiki diri masing-masing dan juga jaga keluarga masing-masing. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari yang mulia ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur ma qaddamat lighad. Allah menjelaskan di dalam surat Al-Hasyr, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, takutlah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap orang sudah memperhatikan apa-apa berupa kebaikan yang harus dia lakukan untuk hari esok. Jadikanlah hari ini lebih baik daripada hari kemarin, kata Nabi, dan jadikanlah hari esok lebih baik daripada hari ini. Siapa saja yang hari kemarinnya sama dengan hari ini, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Tetapi barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, dia termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza li wa lakum wa li walidayya wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu